akibat yang timbul dari perbuatan dosa yang sekian banyak itu ternyata mulainya dari satu kalimat sederhana, melihat sesaat. Sesaat ya. Orang mendeleng loh ya. Tidak melotot. Kalimatnya fa inna malakal ula, bagimu yang pertama wis kadung mbok tonton kelihatan sesaat ya wis. Kalau saya tambahkan bahasa, berdoalah kepada Allah agar Allah melupakan wajah yang sempat terlihat sesaat tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah madakhilul ma'asi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, pintu-pintu seorang jatuh kepada perbuatan maksiat atau pintu-pintu maksiat. Wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'alal abdi min hadhil abwabil arba'ati. Dan kebanyakan maksiat itu masuk pada seorang hamba dari pintu-pintu yang 4 ini. Fanadkuru fi kulli wahidin minha, kami akan sebutkan, maksudnya pengarang kitab Ad-Da'u wa Dawa, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Fanadkuru, maka kami akan menyebut fi kulli wahidin minha, pada setiap salah satu darinya, faslan yaliqu bihi, dengan pembahasan dengan fasal yang tepat. Fa ammal lahdhat, adapun pintu yang pertama, al-lahdhat, kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, penglihatan sesaat. Penglihatan sesaat. Fahiya ra'idus syahwati wa rasuliha, maka melihat sesaat itu adalah yang menguatkan, yang menggiring kepada syahwat dan mengutus kepada kesana, ke syahwat. Wa hifdhuha aslu hifdil farji faman atlaqa nadharahu auradahu mawaridul halakat. Menjaganya, menjaga lahdhat,
menjaga pandangan-pandangan sesaat itu adalah pokok dari, mohon maaf, menjaga kemaluan. Faman atlaqa nadrahu, barang siapa mengumbar pandangannya. Mengumbar itu sudah menjadi bahasa Indonesia apa belum ya? Mengumbar, pandangannya diumbar, nyambung ya? Kira-kira apa terjemahan enaknya itu? Ya jelalatan itu bahasa Inggrisnya. Ya bahasa Inggrisnya jelalatan. Masa matawian. Ya astagfirullahaladzim. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama saja ya. Faman atlaqa nadharahu, barang siapa mengumbar pandangannya, auradahu mawaridal halakati, maka akan menghantarkannya pada pintu-pintu atau sumber-sumber kehancuran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'un nadratu an-nadrata fa inna malakal ula wa laysat lakal ukhra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jangan engkau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan berikutnya. Fa inna malakal ula, untukmu pandangan yang pertama kamu belum mendapatkan dosa. Pandangan sesaat pertama, lahdzat, sangat singkat waktunya. Walaisat lakal ukhra, tapi tidak untuk yang selanjutnya. Wa fil musnadi anhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam al-musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad tentunya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadhratu, pandangan, sahmun masmumun, itu anak panah yang beracun, min sihami iblis, dari anak panah iblis. Faman ghadza basarahu, barang siapa menundukkan pandangannya, an mahasinim ra'atin, dari terjemahannya seseorang yang atau wanita yang cantik, kita aja ya, lillahi, karena Allah, aurasawahu, maka Allah akan mewariskan qalbahu, pada hatinya, halawatun, satu kemanisan, ila yaumi yalqah, sampai hari dibangkitkan, sampai hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Imam Ahmad, waqala, Rasulullah bersabda, ghaddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian, wahfadhu, dan jagalah furujakum, kemalian kalian. Satu lagi, waqala, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muhammad bin Idris, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, itu nama lengkap beliau. Waqala, Rasulullah bersabda, iyakum, hati-hati kalian, wal julus ala turuqat, di saat duduk-duduk di pinggir jalan, atau diterjemahkan bebas, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, majalisuna, maksudnya duduk-duduk kita, malana buddha minha, mana mungkin itu tidak. Qala, Rasulullah bersabda, fa in kuntum la buddha fa'ilin, kalau itu memang harus dilakukan, fa'tut tariqa haqqahu, berilah jalan haknya. Artinya berilah pada jalan haknya, yaitu haknya
jalan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqquhu, apa haknya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ghaddul basari, tundukkan pandangan, wa qafful adza, dan hilangkan menyakiti, wa raddus salam, dan jawablah salam. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan madakhilul ma'asi yang pertama. Saya kasih informasi terlebih dahulu. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pintu-pintu maksiat itu ada 4. Bahasa Arabnya 1 lahdhat, yang kedua khotorat, yang ketiga lafdhat, yang keempat khutuwat. Itu kalau kita terjemahkan, yang pertama lahdhat, pandangan sesaat. Yang kedua khotorat, pikiran-pikiran atau lintasan-lintasan pikiran. Lintasan-lintasan pikiran. Yang ketiga al-lafdhat, yaitu kata-kata yang terucap. Hati-hati. Kata-kata itu tidak harus bentuknya lafadz yang terucap, bisa jadi yang kita ketik di sini. Yang keempat al-khutuwat, gerakan, aktivitas, langkah. Dan kita malam hari ini mengkaji yang pertama, yaitu lahdhat, pandangan sesaat. Rasulullah ingatkan kepada kita, jangan pernah engkau ikuti pandangan sesaat pertamamu dengan pandangan kedua. Itu kalau kita baca secara syarahnya, secara keterangan para ulama, dengan tidak sengaja melihat seorang wanita, tidak sengaja, dan waktunya betul-betul sesaat, kemudian kita ghadul basar, astaghfirullahaladzim, terpikir di sini, kudungnya warnanya coklat, yang nanti menjadi dosa, sumber dosa kedua, artinya lintasan-lintasan pikiran. Tapi kita belum sampai di situ. Nah, setan akan beraktivitas menggoda pada saat itu. Mosok gerdiluk toh, tambahi sithik, rapopo. Jangan engkau ikuti pandangan pertamamu yang pada saat itu sempat terekam olehmu, tapi itu belum dicatat sebagai dosa, dengan pandangan kedua. Begitu kau menengok yang kedua, maka catatan kita adalah catatan maksiat. Itu kalau pandangan pertama sesaat. Lalu pandangan pertama melotot orang mandek-mandek, orang kedap-kedap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Saya betul-betul tidak lupa dengan apa yang pernah terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di saat beliau berposisi sebagai seorang laki-laki yang akan melamar seorang wanita yang oleh Islam, oleh baginda Rasulullah adalah salah satu sunnah yang diajarkan. Apa itu? Nazar, melihat calon pasangan kita, calon wanita yang akan kita lamar. Fangdur ilaiha, lihatlah kepadanya walaupun sesaat. Umar bin Khattab melihat wanita yang akan dilamar tadi, agak sedikit lama. Ya, saya katakan agak sedikit lama itu karena memang sebenarnya itu tidak lama menurut umumnya orang nazar, tapi bagi wanita itu sudah merasa risih dilihat seperti itu. Apa kata wanita tadi? Laula anta amirul mukminin la sokaktu ainaka. Jawaban si wanita ketika dinazar untuk dilamar oleh Umar bin Khattab, cocok apa enggak dengan nazar tadi? Kalau cocok dilanjutkan melamar.
nazar sesaat tadi oleh wanita merasa risih. Karena sudah merasa risih, wanita tadi memberikan satu ungkapan kata, laula anta amirul mukminin, seandainya engkau bukan amirul mukminin, kau seorang khalifah yang daerah kekuasaanmu bukan hanya sekedar Saudi, tapi Yaman sudah engkau kuasai, sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Daerah Asia ada, artinya ada Khorasan, kalau bahasa kita hari ini ada Irak, ada Iran, sebagian Pakistan itu sudah dikuasai. Ke atas sedikit ada, atau agak ke samping kiri, kalau secara peta kita lihat ada Mesir, ada Aljazair, bahkan nanti sampai mendekati Maroko sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab yang adalah beliau khalifahnya. Naik ke atas secara peta, Suriah, Syam secara umum, artinya Palestina, itu sudah sebagiannya dikuasai oleh Umar bin Khattab. Laula anta amirul mukminin, seandainya engkau wahai Umar bin Khattab adalah bukan amirul mukminin, seandainya engkau bukan amirul mukminin, la sokaktu ainaka, betul-betul akan saya culek matamu. Itu betul-betul kalimatnya seperti itu. La sokaktu ainaka itu bahasanya sebenarnya bukan hanya sekedar culek, tapi tak congkel. Itu kalimat aslinya. Ini adalah amirul mukminin. Yang dilakukan masih sesuai dengan syariat. Wanita yang dilihat seperti itu sudah merasa risih, walaupun pada akhirnya nanti betul-betul dilamar, itu kata-katanya, kalaulah bukan Anda adalah seorang amirul mukminin, wes tak culek dari tadi matamu. Galak men. Ya justru harus begitu, Pak. Nanti kalau lebay, apalagi sudah mendayu-dayu, durung tadi, nah, belum jadi istri aja sudah begitu. Nanti kalau sudah jadi istri, khawatirnya dengan laki-laki lain juga tidak akan beda. Iyalah Pak. Ya kurang lebihnya begitu. Dengan suaminya cemberut, ketemu laki lain bisa, ngapunten, jenengan ajeng tindak pundi. Loh, iku jare ibu mu galak men, ambek bojone dhewe galak. Tapi ambek wong lanang liya malah gemulai. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Tapi materi kita adalah, saya ulangi, materi kita adalah bahwa pandangan pertama itu belum diangkat sebagai dosa. Ketika itu dilakukan secara sesaat, dan seorang mukmin karena sadar ada perintah surat An-Nur ayat 30, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, dia akan menundukkan pandangan, beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, walaupun setan mendayu-dayu, ayu tontonan meneh, kok kowe gelo lho, tekan omah malah ra enak mangan, ora enak turu, ndang. Kita yang punya ilmunya, astagfirullahaladzim, ini godaan setan. Begitu kita kalah pada saat itu, begitu seorang muslim tadi kalah, melihat lagi, begitu melihat yang kedua, apa namanya? Dosa. Sampai sedetail itu Islam menerangkan kepada kita tentang berakibat-akibat yang timbul dari perbuatan dosa yang sekian banyak. Itu ternyata mulainya dari satu kalimat sederhana, melihat sesaat. Sesaat ya. Orang mendeleng loh ya, tidak melotot. Kalimatnya, fa inna malakal ula, bagimu yang pertama, wis kadung mbok tonton kelihatan sesaat, ya wis. Kalau saya tambahkan bahasa, berdoalah kepada Allah agar Allah melupakan wajah yang sempat terlihat sesaat tadi itu. Khawatirnya itu akan menjadi pintu dosa kedua. Apa? Terbayang-bayang diingatan ada khotorot, caranya jalan tadi seperti ini, astagfirullahaladzim, caranya mengayunkan tangan tadi, caranya, apalagi tersenyum, caranya tersenyum itu diinget-inget.
Iso neng kamar guyu-guyu dhewe. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaisat lakal ukhra, bagimu akan dicatat sebuah dosa untuk pandangan berikutnya. Maka di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pandangan itu adalah anak panah beracun yang dimiliki oleh setan dari anak panah setan. Faman ghadza basarahu, siapa orangnya yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menundukkan pandangannya an mahasinim ro'atin, dari wanita-wanita tadi, lillahi, betul-betul dia lakukan ketika menundukkan pandangan itu karena Allah. Saya ulangi, karena Allah. Aurasallahu qalbahu halawah, maka Allah akan menanamkan di dalam hatinya rasa manis dalam menunjukkan dan menampakkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu akan terasa manis. Takwa itu akan rasa manis. Ibadah yang kita lakukan akan terasa manis, sehingga seorang muslim pada titik tertentu akan enggan untuk meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menikmati membaca Al-Qur'an, sudah manis betul ketika berakrab-akrab dengan Al-Qur'an, yakin untuk berhenti itu terlalu susah. Ketika dia sedang melaksanakan sholat, begitu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, dia baca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Qur'an, itu rasa-rasanya nggak mau segera rukuk ketika menikmati indah dan manisnya iman di dalam hati. Seakan-akan ingin menghabiskan semua hafalannya, baru setelah itu dia akan rukuk. Seakan-akan seperti itu. Karena apa? Manisnya rasa iman. Kalimat berikutnya, rasa itu diberikan oleh Allah terus menerus sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat seorang hamba berjumpa dengan Allah itu adalah wafat, meninggal dunia. Bahasa lainnya adalah kiamat sughro. Halo? Bukankah kiamat dibagi menjadi dua? Ada kiamat kubro, ada kiamat sughro. Kiamat sughro itu dimulai sejak seorang muslim meninggal dunia. Maka pada hakikatnya dia sudah masuk pada kiamat, tapi kiamatnya adalah kiamat sughro. Maka materi kira-kira 4 bulan yang lalu saya sampaikan ketika menerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah jiwa itu selalu memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Hari esok itu adalah di dalam hampir semua tafsir, hampir semua. Artinya mohon maaf, dari sedikitnya ilmu yang saya miliki dan sedikitnya buku yang saya baca, hampir semuanya menerangkan kalimat God itu adalah hari kiamat. Tapi kenapa diungkapkan hari kiamat dengan kalimat besok? Sementara kiamat itu namanya sangat banyak di dalam Al-Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa-bahasa lain hari kiamat? Ada Al-Ghasyiyah, itu artinya hari kiamat. Ada Al-Haqqah, itu artinya hari kiamat. Ada Al-Waqi'ah, itu artinya juga hari kiamat. Banyak sekali kalimat maksudnya adalah hari kiamat. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa ghad. Kenapa? Imam astaghfirullahaladzim, pengarang kitab Ibnu Asyur ya, At-Tahrir wa Tanwir, itu menyebutkan kalimat ghad itu karena sesuatu yang pasti terjadi bagi seorang muslim itu sangat singkat pada hakikatnya. Hari kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi. Karena itu pasti terjadi, maka dia dianggap seperti hari besok. Karena apa? Sangat amat singkat. Dan termasuk daripada kiamat adalah kiamat sughro. Bukankah kematian itu juga menjadi sesuatu yang pasti? Mohon maaf,
Kalau saya sering membahasakan, kalau ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, sudah ditentukan tanggal dan jamnya untuk akad nikah. Akad akan dilaksanakan pada tanggal 15 bulan September, harinya Ahad, jamnya jam 9 lebih 15 menit. Ketika sudah masuk pada hari itu jam 9, apakah kita berani memastikan bahwa akad nikah akan terjadi? Apakah kita berani memastikan akad nikah pasti akan terjadi? Kita tidak akan pernah berani mengatakan akad nikah akan berlangsung dan akan terjadi. Karena bisa jadi mantennya atau salah satunya ketika detik-detik akan akad, grogi, deg-degan, kena serangan jantung. Walhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi. Kita mengatakan pasti. Tapi ketika kita berbicara kematian, itu sesuatu yang pasti. Semua orang tidak akan ada yang berani mengatakan saya akan hidup selama-lamanya. Tidak akan ada. Apalagi ketika kita berbicara ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan datang walaupun bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh. Belum lagi ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang engkau berusaha menghindar darinya, kematian itu pasti akan datang. Pasti. Maka saya ulangi, rasa manis ketika kita menampakkan keimanan kita, ketika kita sedang berproses menguatkan iman kita, rasa manis itu betul-betul terasa pada diri kita. Maka salah satu akibat yang pernah kita kaji sebelumnya, salah satu akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak turun Adam adalah dicabutnya rasa manis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa manis itu tidak pernah dirasakan, ketika rasa manis itu hilang, dia sholat tahajud panjang ketika berdiri, panjang ketika rukuk dan sujud, tapi tidak ada rasa sama sekali, gersang hatinya. Hakikatnya dia sedang mendapatkan hukuman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mulai dikurangi dan dicabut rasa manis dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih membaca Al-Qur'an, tapi tidak bisa merasakan kenyamanan, tidak bisa merasakan ketenangan, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa enak. Dia sholat duha, dia banyak beraktivitas amal, tapi ketika merasakan kegersangan pada hatinya, pada hakikatnya dia sedang mendapatkan hukuman dari Allah berupa dicabutnya rasa manis itu akibat dari perbuatan dosa yang tidak segera diistighfari, perbuatan dosa yang dia tidak segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang muslim sadar betul bahwa pandangan kepada yang haram itu adalah menjadi sebab kotornya hati, menjadi sebab hilangnya rasa manis dalam mengaplikasikan keimanan, dalam menunjukkan keimanan, dalam melaksanakan keimanan, ingin merasakan nikmatnya ibadah tapi gagal. Itu bisa jadi karena dosa, dan itu bisa jadi dosanya adalah melihat sesuatu yang Allah haramkan sementara dia tidak bercepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kondisi kita hari ini di negara yang, mohon maaf saya harus mengatakan berulang-ulang, mayoritas orang Islamnya tapi rasanya rasa minoritas. Mohon maaf, di kondisi hari ini kita duduk di pinggir jalan 10 menit saja, berapa wanita yang tidak menutup aurat yang sempat terlihat oleh kita. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak segera menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk yang tidak, mohon maaf ya, saya kadang-kadang agak kebablasan, tapi saya harus berani ungkapkan ini. Saya termasuk tidak respect kepada para kiai, para mubalik yang kemudian menjadikan itu sebagai guyonan. Begitu ada wanita cantik,
ora tak tonton kok yo ayu, nek tak tonton kok yo dosa. Ya wes tak tonton tapi aku ambil istighfar. Itu rasa-rasanya saya itu itu bahasa ekstrim saya ketika saya mendengarkan kalimat itu. Itu bahasa kasar saya. Itu menantang Allah itu. Dia tahu syariatnya tapi seakan-akan dia menghinakan syariat itu. Dia istighfar tapi matanya melotot, coba bayangkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dan saya termasuk astaghfirullahaladzim. Mungkin kalau saya ngomong saya itu kesannya memang tidak tepat ya, tapi saya harus berani mengatakan ini. Pengajian, alhamdulillah di masjid kita tidak terjadi. Pengajian di sisi kanan bapak-bapak, di sisi kiri ibu-ibu yang disater bagian jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul disater, tapi ustadznya kok nonton wong wedok. Apa ustadznya orang duwe dosa apa piye? Orang menganggap ini sebuah hal yang biasa. Kalau itu di masyarakat umum, mudah-mudahan proses. Tapi kalau bagi kita yang pernah ngaji setahun, 2 tahun, kok selalu seperti itu, tidak ada perubahan. Yang masalah panitia mesti ini. Kalau saya pernah membaca, mudah-mudahan Allah ampuni, kalau harus, itu bolehlah 1-0 tapi wanita boleh melihat ustadznya tapi di balik layar. Antum ada layarnya di sini? Oh, tiwasanya isin aku. Nyambung ya maksud saya ya? Nah ini saya sampaikan, kalau tidak saya sampaikan sekarang mau saya sampaikan kapan lagi? Judulnya pengajian, tapi seakan-akan di tempat yang mestinya itu bagian daripada acara untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di saat bersamaan seorang bisa dengan mudah melakukan perbuatan maksiat. Saya pernah sampaikan ini di kajian, ya mungkin belum lama ngajinya, itu ada yang protes. Ustaz, kalau ngajinya nggak ngelihat ustadznya nggak marem, kata ibu-ibu. Iki ngaji urusannya orang marem apa orang masalah marem apa orang marem. Ustaz ngaji ini kok orang semangat. Iki urusannya bukan masalah semangat atau tidak semangat. Ini bukan menjadi pokoknya. Pokoknya seorang laki-laki melihat perempuan, seorang perempuan melihat laki-laki, dan ingat itu menjadi titik awal. Dosa itu akan mendekam di dalam hati yang kalau kita tidak banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bisa jadi titik itu akan semakin banyak, khawatirnya menutupi hati kita yang sampai pada akhirnya ketika mendapatkan nasihat yang benar seperti ini, jawabannya Allah koyok kue sopo wae. Itu yang paling kita khawatirkan. Hadis ketiganya, ghaddu absarakum wahfadhu furujakum. Tundukkan pandangan kalian dan jagalah, mohon maaf memang kalimatnya, jagalah kemaluan kalian. Bapak-bapak sekalian, hikmah dari hadis ini, dengan menundukkan pandangan maka itu akan lebih mudah untuk mengelola syahwat baik di pihak laki-laki atau di pihak perempuan, yang pada akhirnya itu menjadi cara untuk menjaganya, karena memang syariatnya kita diperintahkan untuk menjaga itu. Ghaddu absarakum, ketika Rasulullah menyebutkan tundukkanlah pandangan kalian, maka menundukkan pandangan itu menjadi cara termudah untuk menjaga kemaluan. Ustaz, apa nggak boleh seorang laki-laki punya syahwat kepada seorang wanita? Boleh. Bahkan itu harus. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, syahwat itu harus dikelola dengan benar. Syahwat itu harus dikelola dengan
dengan benar. Dengan apa? Dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara menikah. Sehingga syahwat itu tersalurkan dan itu menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang mohon dimaafkan atas kata-kata buruk saya, kata-kata salah saya. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengambil pelajarannya. Masih akan kita lanjutkan sesi kedua untuk madakhilul ma'asi, sebab-sebab seorang jatuh kepada perbuatan maksiat atau pintu-pintu maksiat. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.